wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Optik dan Teleskop telah membuat prototipe teleskop ini. Nah, saya Basok Sunal Patri, Saya Rahmawati Zaliha, saya Saulia Mumaina, dan saya Siti Nurul Kulaifa. Dan saya Izzat Nazarudin. Selamat menyaksikan. Halo, saya Zaliha akan menjelaskan tentang apa itu teleskop. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu teleskop? Bagaimana bentuknya? Nah, pertama saya akan menunjukkan bagaimana bentuk dari teleskop itu sendiri. Selanjutnya, apa pengertian dari teleskop? Teleskop itu adalah optik yang digunakan untuk melihat benda yang jauh agar lebih dekat kepada kita atau lebih jelas. Nah, teleskop merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian astronomi. Selanjutnya, teleskop juga digunakan untuk menangkap cahaya, mengumpulkan cahaya dari langit sehingga kita dapat melihat benda-benda langit yang ada di langit. Nah, yang ketiga itu ada teleskop katadiktorik, yaitu gabungan dari teleskop reflektor dan teleskop refraktor. Kemudian bagian-bagian dari teleskop. Bagian-bagian dari teleskop ada kepala teleskop, badan, dan tripod atau kaki dari teleskop. Dapat kita lihat dari gambar di samping. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis dari kepala teleskop. Yang pertama, kepala teleskop altazimut. Kepala teleskop altazimut yaitu mengatur sudut elevasi dan azimut. Kemudian yang kedua, kepala teleskop ekuatorial yang mengatur sudut deklinasi dan ascensi. Kemudian yang ketiga, kepala teleskop komputerisasi menggunakan sistem komputer untuk mengatur posisi. Dan yang keempat, kepala teleskop manual yaitu pengaturan posisi dilakukan secara manual. Dan yang kelima, kepala teleskop motorisasi dilengkapi motor penggerak untuk mengatur posisi. Kemudian fungsi dari kepala teleskop. Fungsi dari kepala teleskop ada 6, yaitu yang pertama mengatur sudut elevasi. Mengatur sudut elevasi yaitu mengatur tinggi teleskop. Kemudian yang kedua mengatur sudut azimut, yaitu mengatur arah teleskop. Yang ketiga mengatur sudut deklinasi yaitu mengatur posisi teleskop terhadap khatulistiwa langit. Dan yang keempat mengatur ascensi yaitu mengatur posisi teleskop terhadap titik awal. Dan yang kelima meningkatkan stabilitas yaitu mengurangi getaran dari teleskop. Dan yang keenam memudahkan pengamatan yaitu mengatur posisi teleskop dengan mudah. Nah, kemudian di dalam kepala teleskop ini terdapat beberapa lensa. Nah, lensa yang pertama itu lensa objektif. Lensa objektif ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dari benda jauh dan membentuk bayangan nyata. Kemudian terdapat lensa perantara. Lensa perantara itu berada di sini di tengah. Nah, lensa perantara ini berfungsi untuk memperbesar dan mengarahkan kembali bayangan yang dihasilkan oleh lensa yang pertama. Kemudian ada lensa terakhir di sini, itu lensa okuler, berfungsi sebagai lensa yang memperbesar bayangan akhir sehingga tampak jelas di mata pengamat. Bagian yang kedua dari teleskop adalah fokuser. Fungsi utama fokuser ada 4. Yang pertama, mengatur fokus gambar. Fokuser memungkinkan pengguna untuk mengubah jarak antar lensa atau cermin utama teleskop atau lens okuler atau kamera. Dan yang kedua, mendukung berbagai aksesori. Fokuser dilengkapi dengan mekanisme untuk menyesuaikan berbagai aksesori. Dan bagian yang ketiga adalah mempermudah pengamatan detail. Fokuser sangat penting untuk mendapatkan resolusi resolusi terbaik dari teleskop. Dan yang keempat adalah kenyamanan pengamatan. Fokuser yang baik membantu pengamatan yang nyaman karena pengamat tidak perlu lagi mengatur posisi mata untuk mendapatkan fokus yang baik. Nah, yang terakhir atau bagian yang ketiga adalah tripod pada teleskop. Pada prototipe kami bisa dilihat di sini, ini adalah tripodnya. Nah, untuk jenis-jenis tripod sebenarnya itu ada 5. Yang pertama tripod statif.
Tripod statif ini berbentuk kaku dan stabil, cocok untuk teleskop berat. Nah, di sini prototipe kami menggunakan tripod yang statif. Oke, kemudian yang kedua adalah tripod fleksibel, dan yang ketiga tripod elektronik, yang keempat tripod manual, dan yang terakhir adalah tripod portable.